Jadi di situ menggoda manusia dengan kata-kata Allah, demi Allah. Demi Allah, iya betul. Kalau kamu tahu dia yang lain, kalau kamu tahu sebetulnya Allah tuh nggak pengen kamu diam sekali surga, makanya kamu buat nggak boleh makan. Ada sudah gitu kan? Iya. Ya yang lain. Ya, kalau kamu makan pohon ini, dikasih pohon ini, makan pohon ini, maka kamu sekali surga. Nah, apa namanya? Nah, bilang tahu dia bohong, tapi karena ada nama Allah disebutkan di sini. Iya. Contoh begini, Nabi pernah bersabda gitu kan, kalau ada dua orang yang saling berselisih gitu kan, yang satu salah sama bersumpah demi Allah, padahal dia yang curang, dia yang bohong, dia yang nggak baik, dia bersumpah demi Allah, Allah orang Yahudi begitu kan, dia bersumpah demi Allah. Apa kata Nabi sudah jelaskan, walaupun dia salah tapi tetap dimenangkan karena sumpahnya demi Allah tadi dibiarin. Nanti Allah yang punya diri. Jadi kalau ada orang lagi datang seorang katakan teman antum menipu antum, yang menipu segala macam, ada bilang demi Allah saya nggak menipu, wallahi, sudah lepaskan ya, berlepas diri, biarin sumpah Allah yang bergerak nanti. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sirrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard. Allah azza wa jalla penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat membikin saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri saudara dan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Taubah ayat 33, Allah berfirman, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dengan agama yang hak untuk dibenarkan dari segala agama, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya kemanapun jazakumullahu wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Melindung Mengkaji bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KH Official. Kita ada dua pembahasan. Pertama di Bulughul Maram tentang masalah hadis, dan kali ini kita membahas tafsir Al-Quran masih di surat Al-Baqarah, insya Allah di ayat ke-35 sekarang. Tamam, kajian kami dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, kekuatan, dan kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah sebagai penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir. Dan tanpa berbanyak kata, waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustadz Ali. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم خيركم من تعلم القرآن وعلمه sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan Indonesia. Silakan dibuka, sekarang berapa? Ayat berapa Pak? 35 Ustaz. Salah sawah Hamsun. Jadi 35. 34. Kemarin udah dibahas sedikit sih, tapi nggak apa-apa, boleh diulang Ustaz. 34 betul belum? Kemarin sudah sih 34. Sudah ya? Ya. Baik, 35 sekarang ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun. Dan Allah telah berfirman kepada Adam, uskun. Uskun itu sakana, sakinah, tenang. Diamlah antara engkau juga dan pasanganmu al-jannah di surga. Wa kula minha, dan makanlah minha darinya, dari surga tersebut, dan apa saja. Aisu situma, ya, di mana saja baik kamu apa yang berbuat rendah. Wala taqroba, dan jangan dekati. Kalian berdua jangan dekati. Nah, al-taqroba aja banyak pakai alif tadi berdua ya, Adam dan Hawa. Hadihi sajarah, pohon ini. Fatakuna, maka kamu berdua akan menjadi minal zalimin, bagian orang-orang yang zalim. Ayat sebelumnya berbicara tentang perintah Allah kepada seluruh malaikat untuk kepada Nabi Adam seluruhnya sujud kecuali iblis. Ya. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih baik daripada sifat sombong iblis keluar, sifat asli iblis kan keluar, anak khairun minhu. Ya, karena sifat sombong inilah Allah nggak suka. Kenapa? Karena sombong itu adalah jubahnya Allah. Tidak ada yang boleh memakai selain Allah. Ya, karena dipakai oleh iblis, Allah nggak suka. Jadi sebab kesombongan inilah dia dicap sebagai yang kafir. Bahwa nominal kafir, dan dialah termasuk orangnya bagian dari yang kafir. Ya, sombong, al-kibur merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Yang kedua, menolak perintah Allah. Perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tolak. Perintah Allah seorang istri sujud kepada suaminya, patut kepada suaminya. Mau, karena suami kan manusia, tak boleh, semua kepada Allah saja. Aman. Ya, tak sama. Nah, akhirnya Nabi iblis dilemparkan dari surga,
Adam suruh tinggal itu surga. Hmm. Nah, pengambil alian ini kan pemuncak ini mulai dijegal bersama teman Nabi Adam alaihissalam. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman, wa qulna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna, dan kami berfirman, kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun. Uskun itu artinya, makanya rumah namanya apa? Bahasa Arab. Gimana Ustaz? Rumah bahasa Arab apa? Bait. Bait, selain bait namanya Gimana Ustaz? sakana. Sakana kan kalau kami mim, Hmm. ya, maskunnya maskana. Tempat yang tenang. Ya, tempat yang tenang, tempat kembali yang tenang adalah rumah. Iya, iya, iya. Bukan hotel. Hmm. Ya, bukan hotel, bukan rumah itu. Tempat pulang yang paling nyaman, paling tenang ya rumah. Ya, tempat yang tenang, maskana. Tempat yang tenang. Tenang. Di sini tempat yang paling tenang ketika surga. Yang paling tenang surga. Setenang-tenangnya rumah, saya ada fisiknya ya. Ya. Ada suara-suara yang jadi bising, ada suara-suara yang mengganggu, udah. Ada saja yang buat kita yang seharusnya bisa tenang di rumah tapi nggak tenang. Mungkin kondisi anak, kondisi istri, atau mungkin kalau kita tenangnya bunyi PLN belum bayar gitu kan, nah, jadi tidak tenang juga. Ya, makanya tempat kembali tempat pulang yang paling nyaman adalah rumah. Tenang-tenangnya rumah tetap aja Ya. masih ada yang dipikirin. Iya. Di surga tenangnya luar biasa tenang. Tapi kita apa lagi? Karena tempatnya tempat mendapatkan balasan, tempat dibalas. Ya, bukan buat beramal lagi, beramal di sini. Iya, iya, iya. Nah, tapi ya Nabi Adam kenapa perlu tinggal di surga? Ya, kenapa tinggal di surga? Yang pertama kan, itu apa namanya di malaikat suruh Nabi Adam Hmm. untuk dimuliakan kan Nabi Adam. Ya. Kenapa? Iblis suruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam dimuliakan. Kenapa? Ya, lalu sekarang Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Hmm. Ya, karena ilmu. Hmm. Karena ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan dunia, maka dengan ilmu. Ingin dapat akhirat, maka dengan ilmu. Ingin dapat kedua-duanya juga dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ingin jadi pelibang juga dengan ilmu. Nah, makanya uskun, tinggallah di sini dengan tenang, maksudnya wahai Adam, anda engkau wazau juga ya pasanganmu. Begitu kita nanti di surga oleh Bapak sekalian, kita di surga bisa ngajak anak istri kita, ya, sengaja anak istri kita yang beriman, tapi tentunya ya, kalaupun iman apa amalannya nggak hebat kitanya gitu kan, kita udah hebat ya amalannya ya. Ya mudah-mudahan ya. Kita bisa ngajak, seperti Nabi Adam bisa ngajak istrinya. Dia bisa ngajak istri. Tinggallah kamu di sini engkau bersama pasanganmu, wazau juga, yaitu Hawa. Ya, Hawa pakai hanya kecil ya. Hawa, wau, o-nya pakai tasjid ya. Ada pakai alif sama hamzah. Hawa kalau pakai ha besar, nafsu ya Hawa. Hawa itu pasangannya dia. Lalu di mana tinggalnya? Al-Jannah. Al-Jannah itu ya apa? Al-Jannah surga. Kenapa kita tahu surga? Surga yang sebenarnya karena ada alif lam di situ. Al-Jannah. Menandakan ma'rifat yang dikenal kan? Iya. Ya. Bukan nakiro. Ya. Kalau Al-Jannah berarti surga. Berarti ada biaya dan tinggal di surga. Ini juga sekaligus membantah orang-orang yang belajar tasawuf segala macam mengatakan beda bukan tinggal di surga.
bersama pasanganmu di surga. Apa itu surga, Pak? Segala kesenangan Segala kesenangan yang kekal abadi. Jadi surga itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya segala kesenangan, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terasa, terpikirkan oleh dalam pikiran kita di surga. Kenikmatan, kesenangan yang pernah untuk melihat surga jauh dari lebih daripada itu. Adapun gambaran-gambaran yang ada di Quran itu hanya gambaran saja. Kalau di surga nanti kita akan bertemu pasangan yang bisa diistikan. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lebih daripada itu, kita bisa makan buah-buahan yang kita kenal, kompor yang kita kenal, susu yang kita kenal, madu yang kita kenal, tapi rasanya dibaca jauh lebih dari apa yang kita bayangkan, kita lihat, kita memikirkan. Ya pernah tidak sama. Ini hanya sekedar gambaran saja, supaya termotivasi, terobsesi, kita bisa mau ke sana. Sangat bodoh, sangat lucu, sangat aneh gitu kan. Ya, orang yang nggak mau dikasih kesenangan selama-lamanya, dan terobsesi gitu ya. Ya sangat aneh. Al-Jannah. Tinggallah kamu di sini ada bersama pasanganmu di surga yang kamu akan mendapat kesenangan tanpa batas, yang tak pernah terpikirkan, tak pernah terlihat, tak pernah terasa. Di surga sebanyak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakullah, dan makanlah minha dari surga tersebut, hanya kembali ke jannah. Ya, hanya kembali ke jannah, ke surga, makanlah darinya, rogo dan apa saja hasil itu, apa saja yang kamu berdua kehendaki, yang kamu berdua di mana saja, apa saja dan di mana saja yang kamu temukan makanan, minuman apa saja kamu makan, kamu nikmati bersama pasanganmu, ya. Tapi ingat kata Allah, wala taqraba, jangan kalau kamu berdua mendekati hadis saja, pohon ini. Ini menandakan bahwa sekalian di surga masih ada larangan ya. Sebenarnya apa namanya proses pelatihan sebenarnya, penggemblengan, karena tujuannya Nabi Adam sebenarnya ketika khalifah di bumi kan. Betul. Dan surga dikasih apa namanya pelatihan bahwa ini banyak makanan-makanan, banyak minuman, silakan makan saja apa saja kamu makan, tapi jangan ini. Iya, Allah ingin memberitahu bahwa nanti di dunia itu begitu banyak sekali yang halal, yang aku izinkan, silakan konsumsi, silakan pakai. Tapi yang haram jangan. Kenapa? Udah jangan. Kenapa yang haram tuh? Yang haram udah berapa jumlahnya sedikit, terbatas. Jadi pada konsumsi pasti menimbulkan efek buruk. Ya. Bagi yang menggunakan konsumsi, ya itu pelatihan. Supaya apa? Sebenarnya yang halal itu banyak daripada yang haram. Tapi anehnya orang-orang sekarang berkata yang haram aja susah, daripada yang halal. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Coba lihat di Al-Quran, makanan juga. Makanan yang haram berapa? Ada berapa yang makanan yang haram? 2 palingnya. Babi, bangkai, darah yang tidak disebut dengan nama Allah. Babi, bangkai, darah. Babi dan bangkai. Babi dan bangkai kan? Itu makanan kan? Iya. Kalau minuman homer. Ya, minuman homer. Ya, makanya cuma 2, babi dan bangkai. Iya. Minuman cuma homer. Apalagi? Darah makanan minuman. Kadang bisa jadi makanan buat marus. Ya, ini sedikit sekali loh. Iya. Ya, yang dibandingkan dengan yang halal, babi termasuk binatang ternak. Ya kita kecil aja lah. Sesama binatang ternak yang halal banyak banget, ada ayam, ada kambing, ada sapi. Pun babi diharamkan. Artinya pembandingnya sama binatang ternak, kan? Ya.
Kalau dibanding lebih luas lagi sesama binatang darat, jauh lebih sedikit, jauh lebih banyak lagi yang halal. Iya, iya. Binatang darat ada yang di darat, ada banyak, ada rusa, gitu kan? Ada banyak sekali, ada isti. Ya, belum yang dibandingkan dengan binatang laut lebih sedikit lagi tuh yang halal. Tapi kenapa akhirnya kok menjadi dibilang yang haram aja susah? Karena nggak punya iman, nggak punya ilmu. Makanya Nabi Adam dikasih ilmu dulu. Dikasih ilmu dulu agar tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, itu menandakan bahwa larangan itu lebih sedikit ya daripada perintah. Maksudnya yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Tapi nyatanya manusia walaupun sedikit, walaupun di konsumsinya banyak menimbulkan mudaratnya, tetap aja malah ramai yang haram. Yang ngaji cuma antum doang di sini satu. KHO kajian berapa orang yang ngaji? Dari 900 peserta, 900 itu yang ngaji cuma 20-an. Iya, coba dah. Aduh, bayar juga. Suruh bayar. Iya betul. Dia akan datang. Bukannya malam-malam dia akan datang. Padahal mahal, udah bayar gak gratis. Jauh juga ditempuh. Padahal nggak ada baik-baiknya buat kita. Coba di apa mengorbankan waktu istirahat malam kita. Harus tidur kita harus tidur kepuk mereka karaokean. Ada gitu jam itu. Bila-bila ngantuk-ngantuk, kesananya juga nggak deket, jauh, kayak kendaraan pasti. Dia datang ke sana biaya minum aja mahal kan. Masuk aja bayar kadang. Gak ada yang gratis. Iya, gak ada yang gratis. Pulang yang ngantuk, dan saya kecelakaan karena mabuk. Iya. Tapi gak pernah sepi. Ya, kenapa dalam Al-Ma'idah surah Al-Imran ayat 14 disebutkan? Karena setan telah menghias. Iya. Telah menghias dunia itu luar biasa, dihias sama setan. Yang kata Nabi bangkai, dunia itu hina. Dia berkata dihias sama setan, jadi bagus, jadi berasa mulia. Ya kenapa? Karena dihias. Karena dihias itu sesuatu yang buruk dirubah menjadi baik, seolah baik padahal artinya bukan, tidak baik. Nah kita aja mata kita terbuka, bisa lihat tak hanya orang-orang yang beriman tahu ini hiasan, ini permainan, ini tipuan, kan? Itu. Maka kata Allah jangan dekati pohon itu. Cuma satu larangan. Makan banyak, minum banyak. Ini satu yang dilarang, jangan dekat. Dia menandakan Allah dalam menghukum hamba-hambanya, dalam memberikan sanksi hukuman. Kalau nanti di apa ada yang neraka, gitu kan? Ada di mana, ada yang diazab di dunia, ya. Semuanya Allah tanpa berbuat zalim, karena sebelumnya sudah diwati-wanti, sudah dikasih tahu. Udah disclaimer. Jangan dekati ini ya. Iya. Gak zalim kan? Jangan dekati ini, kata Allah, kalau kamu dekati ini, maka aku nggak zalimin, kamu berbuat jadi orang yang zalim. Ya zalim itu apa? Menyiksa diri sendiri kan? Ya. Ini pada saat Allah siksa nanti orang-orang yang kafir di neraka atau orang-orang yang berdosa di azab baik di dunia maupun di akhirat karena perbuatannya sendiri, karena Allah sudah mewanti-wanti. Ada SOP-nya ditulis. Silakan masuk, cuma satu, masa dia lupa ya satu sih. Gitu ya. Nah, maka pada saat tadi Allah siksa, jangan menyalahkan siapa, salahkan dirimu sendiri. Karena nanti di dalam surat Al-A'raf, seorang pemimpin menyalahkan pengikutnya. Pengikut menyalahkan pemimpinnya. Gara-gara mereka tuh, surat Al-A'raf. Dia pada saat si pemimpinnya disiksa di akhirat, di neraka, si pengikutnya lihatin apa dia berkata, ya Allah, siksa dulu pemimpin itu tuh 2 kali siksaan, lebih berat lagi kalau bisa. Apa sih? Pengikutnya
melaknat mereka. Ya. Pas gantian si pemimpin yang lihat tidak, yang pengikut yang disiksa apa? Siksa dia 2 kali lipat ya Allah, gara-gara dia percaya sama saya jadi bangga diri. Ya, jadi Pede. tinggi hati. Tinggi hati. Ya, saya merasa benar gara-gara ada pengikutnya banyak lah itu saya. Coba kalau ada ikuti saya, mungkin saya cepat sadar. Kan gitu. Maka jangan berbangga diri juga orang-orang yang followernya banyak, pengikutnya banyak. Hati-hati. Hati-hati bisa menarik ke neraka nanti. Gitu kan? Saya ingat sama Firaun itu Ustaz, waktu Ustaz bilang tadi tuh. Saya ingat Firaun itu tidak merasa menjadi Tuhan, tapi gara-gara pengikutnya bilang antum ini kekuasaannya tinggi sama seperti Tuhan. Oke, ana sana Tuhan. Ya, aku Tuhan, aku tinggi. Karena bisikan-bisikan mau. Iya, ya. betul. Oke. Maka jangan bangga juga orang-orang yang punya follower banyak, bisa jadi follower bisa menyesatkan. Ya, belum tentu. Nah, poin yang bisa kita ambil dari sini adalah fokus pada yang halal. Betul. Yang halal banyak. Apa yang sudah nyari sedikit. Ya, yang kedua, yang namanya asal kejadian penting nggak? Asal muasal, bibit itu penting nggak? Penting. Ustaz. Penting nggak? Penting, tapi nggak segalanya. Iya. Buktinya iblis sama Nabi Adam nggak beda, asal dari tanah, itu dari api. Ya, yang paling penting bukan asal kuasa, yang paling penting adalah bagaimana akhirnya. Innama amalu binniyat, innama amalu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya buruk, maka hasilnya buruk kan? Iya, buruk. Ya, niatnya buruk, hasil buruk. Segala amal tergantung niatnya. Tapi ingat, innama amalu bil khawatim. Segala amal tergantung akhirnya. Niatnya baik, Pak. Akhirnya buruk kalau baik hasilnya. Niat awal, niatnya baik, tapi akhirnya ujungnya buruk, hasilnya jadi buruk. Contoh, ada si A ngasih makan orang miskin, ngasih makan, niatnya buruk, Pak. Niatnya buruk, caranya buruk, hasilnya buruk nggak? Buruk. Niatnya buruk. Kenapa? Niatnya untuk mempermalukan orang miskin. Caranya dilemparin. Ya, dan niatnya buruk, caranya buruk. Hasilnya buruk. Yang kedua, niatnya buruk, Pak. Caranya baik. Hasilnya buruk. Kan niatnya buruk. Walaupun caranya dikasih dengan cara sopan, nyuap Pak. ya, caranya baik, tapi niatnya buruk, Pak. Hasil buruk. Ya, hasil buruk. Niatnya baik. Niatnya hati baik, pengen nolong orang, pengen ngasih orang. Caranya buruk, hasilnya buruk. Ini baik, mau bantu orang, Pak, karena Allah. Tapi caranya ngasih nih, diomongin, diungkit. Jadi kalau nggak ada saya ini nggak bisa nih. Ya, hasilnya buruk. Yang maunya Allah, yang maunya Rasul, yang maunya Islam, niatnya harus baik, caranya harus baik, hasilnya harus baik. Tidak ada satu pun sedikit pun yang kita buruk. Jelas, Pak? Innama amalu binniyat, innama amalu bil khawatim. Silakan kalau mau bertanya, mungkin waktu sudah cukup ya. Iya, sesi pertanyaan ya Ustaz. Ustaz kan tadi kan di sebelum-sebelumnya di ayat ke-30 kan Allah berencana, planningnya itu bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi.
di muka bumi. Tapi sampai di ayat 35 itu kan memang Adam masih di surga. Akhirnya nanti tergelincir seolah-olah seperti dihukum. Adam itu dijatuhkan dari surga ke bumi. Kan memang sebenarnya Adam nantinya bakalan ke bumi gitu Ustadz ya. Iya. Sebenarnya mungkin nggak usah dihukum, pasti juga ke bumi, bukan begitu ya Ustadz ya? Kenapa? Sebenarnya dihukum nggak dihukum, Adam pasti ke bumi kan? Karena planning yang pertama di ayat 30, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi gitu. Iya. Dan saya melihat itu bukan hukuman, Pak. Dan saya melihat itu pendidikan. Oh, pendidikan. Saya pengen menciptakan anak saya biar jadi anak yang tangguh. Oh. Pada saat dia lepas dari saya, tanyanya anak saya pasti seperti saya kan? Iya. Setiap anak masih lepas dari orang tuanya kan? Nah cuma sebelum lepas dari orang tuanya, saya pastikan dulu dia mendapatkan pendidikan yang baik. Gak cengeng, bermental baja. Ya, pada saat saya bilang sama anak saya, kamu boleh makan apa saja di sini, apa saja, ini bukan. Tapi ingat, bekas cucian. Bekas cucian. Ini kan pendidikan itu Pak, supaya nanti, bukan kadang-kadang pendidikannya dengan cara berbeda lagi, setiap hari bisa berbeda. Saya bilang sama istri saya, anak itu jangan sering-sering dimanja. Lalu tidak umurnya kan? Ya. Jadi jangan dibantu. Bila perlu kasih masalah, kalau dia punya masalah jangan dibantu. Ya. Jangan dibantu. Nah Allah itu kasih pendidikan seperti saya melihat itu seperti pendidikan. Dan Nabi Adam tergelincirnya bukan karena setan menggoda. Ya. Karena kan tadi kan Allah dia dipatuhi perintah Allah kan. Iya, karena dia orang yang dilarang cuma satu, dia ingat. Cuma namanya setan itu kan, namanya iblis itu kan dia memakai segala cara untuk menggelincirkan manusia. Saya nggak ada di situ. Jadi iblis itu menggoda manusia dengan kata-kata Allah, demi Allah. Demi Allah, iya betul. Kalau kamu tahu dia yang lain, kalau kamu tahu sebetulnya Allah tuh nggak sering kamu diam sekali surga, makanya kamu nggak boleh makan. Ada sudah gitu kan? Iya. Ya cara lain. Ya, kalau kamu makan pohon ini, dikasih pohon ini, makan pohon ini, maka kamu sekali surga. Nah, apa namanya? Nah, Nabi tahu dia bohong, tapi karena ada nama Allah disebutkan di situ. Contoh begini, Nabi pernah bersabda gitu kan, kalau ada dua orang yang saling berselisih gitu kan, yang satu salah sama bersumpah demi Allah, padahal dia yang curang, dia yang bohong, dia yang nggak baik, dia bersumpah demi Allah, Allah orang Yahudi begitu kan, dia bersumpah demi Allah, apakah Nabi sudah jelaskan, walaupun dia salah, tapi tetap dimenangkan. Karena sumpahnya demi Allah tadi dibiarin, nanti Allah yang punya diri. Jadi kalau ada orang lagi datang seorang katakan teman antum menipu antum, ya menipu segala macam. Ada bilang demi Allah saya nggak menipu, wallahi, sudah lepaskan ya, berlepas diri, biarin sumpah Allah yang bergerak nanti. Paham ya? Iya. Nah kita begitu melihat ada nama Allah disebut di situ, kok berani gitu kan? Dia malah menghargai karena ada nama Allah di situ. Iya. Ya jadi pendukung Nabi Adam di sini ya. Nah. Banyak orang yang mengecamkan gara-gara Nabi Adam kita di situ. Kalau Nabi Adam nggak bisa masuk kita di surga. Iya. Saya belum ngecek sih, ada berita ini informasi
Nabi Musa pernah komplain kepada Nabi Adam, tapi saya belum ngecek nih apa nih Israeliat atau bukan, benar ya? Ada. Gara-gara antum nih kita semua jadi terjebak. terjebak. Nabi Adam kan. Oh, benar. Masalah. Oke, mungkin sampai di sini dulu Ustaz. Alhamdulillah pelan-pelan. Jazakumullahu. Alhamdulillah. Ini sebenarnya viral nih ayat 35, dari 33 sampai 35 nih viral nih. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bertanya boleh tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan sampaikan kepada Ustadz. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat. Coba. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datang dari Allah, dan semoga segala kesalahan dan semoga kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemampuannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. لا إله